Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama Ibu Reni Sriwulan dalam mata pelajaran PKN untuk kelas 12. Apa kabarnya anak-anak Ibu semua kelas 12 RPL, TKJ, TBSM, TKR, Ototronik, dan juga TPTL? Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Hari ini materinya adalah tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan ilmu pengetahuan terhadap NKRI. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu IPTEK. IPTEK di sini adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi. Nah, contohnya apa saja yang masuk ke dalam ilmu pengetahuan teknologi? Tentunya banyak ya, tapi di sini Ibu mengambil beberapa sampel. Salah satunya adalah komputer yang mungkin sering kalian gunakan setiap hari mungkin untuk jurusan tertentu RPL ataupun TKJ. Kemudian yang kedua ada internet. Mungkin internet semua bisa menggunakannya hampir setiap hari ya. Ada rekayasa genetika, baik itu dari pertanian, peternakan, dan juga perkebunan. Kemudian ada kemajuan dalam bidang kesehatan. Contohnya apa? Ada operasi plastik, transplantasi organ dalam, dan juga kemoterapi. Pengaruh positif kemajuan IPTEK terhadap etos kerja dan budaya kerja di Indonesia ini meliputi berbagai aspek. Yang pertama ada aspek politik, ada kebebasan demokrasi, keterbukaan terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Kemudian ada aspek ekonomi untuk mendorong penanaman modal asing, terbukanya pasar internasional untuk produksi dalam negeri, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, meningkatkan kemakmuran rakyat. Kemudian dalam aspek sosial budaya munculnya internet, gadget yang canggih, serta dalam aspek hukum itu ada supremasi hukum, yaitu upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Ada demokrasi, ada tuntutan HAM yang semakin menguat. Nah, kemudian ada juga pengaruh negatif terhadap kemajuan IPTEK terhadap etos kerja dan budaya kerja di Indonesia. Sama di sini juga kita mulai dari aspek politik ya. Ada nilai-nilai kebebasan dan demokrasi keterbukaan yang bisa disalahartikan oleh masyarakat. Kemudian dalam aspek ekonomi, meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal. Jadi karena masuknya produk dari luar mengakibatkan produk lokal menjadi semakin tersingkir. Ya, kemudian timbulnya kesenjangan sosial, perekonomian negara dikuasai oleh pihak asing. Nah, kemudian selanjutnya aspek sosial budaya. Di sini munculnya sikap hedonisme, gaya hidup yang konsumtif, dan juga individualisme. Untuk aspek hukum, ada munculnya tindakan anarkis dari masyarakat. Nah, mungkin itu pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap etos kerja dan budaya kerja di Indonesia. Pengaruh kemajuan IPTEK dalam kehidupan sehari-hari juga sama, memiliki pengaruh positif dan juga pengaruh negatif. Yang pertama, pengaruh positif memudahkan dalam sarana komunikasi dan transportasi. Sarana komunikasi jelas ya, hampir setiap waktu, setiap saat kita menggunakan handphone, di mana komunikasi lebih cepat dibanding dengan ketika dulu ya masih menggunakan surat ataupun sebagainya. Dan juga transportasi. Ada sarana Grab, online, jadi kita tinggal unduh aplikasi, kita tinggal pilih, tinggal klik tujuan kemana, seperti itu ya. Kemudian ada memudahkan dalam fasilitas akan pendidikan. Nah, sama seperti yang sedang kita lakukan saat ini, itu fasilitas akan pendidikan di mana sekolah memfasilitasi ada skanetra materi, jadi di situ kalian tinggal buka, di mana di dalamnya ada berbagai macam mata pelajaran yang kalian tinggal pilih gitu ya. Kemudian memudahkan mendapatkan informasi yang akurat. Pengaruh negatif kemajuan IPTEK dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada masyarakat jarang bersosialisasi antar warga.
mungkin jangan jauh-jauh ya, di sini kalian mungkin di kelas ataupun ketika berkumpul dengan teman, kadang-kadang asik dengan handphonenya sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua ada menjadikan siswa menjadi pemalas. Nah, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kadang-kadang pegang handphone, buka sosial media, ini, itu, dan lain sebagainya, mengakibatkan kalian menjadi malas, lupa akan hal-hal yang wajib untuk kalian lakukan. Salah satu contohnya mungkin belajar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perilaku konsumtif. Konsumtif di sini kalau kalian memang boros dalam penggunaan kuota, salah satu contohnya, berarti kan kalian harus beli lagi gitu ya. Belum lagi sekarang handphone yang semakin canggih, ingin ganti lagi dengan yang baru. Nah, mungkin itu salah satu pengaruh negatif dari kemajuan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu kasih gambar, coba kalian amati ya. Di situ ada orang pegang handphonenya ya. Kemudian di situ ada berbagai macam sosial media ya, media sosial, yaitu para pengguna bebas untuk berinteraksi, berpartisipasi, berbagi, atau mungkin menciptakan isi daripada blog, jejaring sosial di dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan itu bisa digunakan. Ya, jangan sampai penggunaan gadget handphone itu mengakibatkan adanya hate speech atau jangan sampai penggunaan handphone itu mengakibatkan adanya hate speech atau yang disebut dengan ujaran kebencian. Sekarang kan mungkin kalian sering mendengar apa itu ujaran kebencian ya. Ujaran kebencian itu adalah perkataan, perilaku ataupun tulisan ataupun pertunjukan yang memang dilarang karena akan mengakibatkan terjadinya prasangka atau sesuatu yang tidak baik terhadap pihak yang lain. Jadi di sini kalian harus pintar atau menggunakan perangkat sosial media itu dengan bijak. Karena pemerintah di sini sudah mengeluarkan undang-undang informasi. Semakin tinggi teknologi, semakin canggih teknologi, maka pemerintah juga sudah menyiapkan undang-undang. Di sini ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau yang lebih dikenal dengan undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008, yaitu undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Jadi di sini bijaklah dalam menggunakan media sosial. Ingat, jempolmu harimaumu. Demikian materi untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tidak lupa Ibu ingatkan dan Ibu sampaikan untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.